Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan, dan jangan sekali-kali mencelanya. Jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya, dan diamlah, jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Sesungguhnya jiwa akan menjadi terbiasa untuk hal yang Anda biasakan. Mulia dan tidak mulianya seseorang ditentukan dengan apa yang mereka kerjakan. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Hadapi kawan atau musuhmu itu dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan, kerelaan, penuh kesopanan, dan ketenangan. Jangan menampakkan sikap angkuh dan sombong. Bersikaplah lemah lembut dan sopan santun, dengan menundukkan kepala. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Untuk mendapatkan apa yang Anda sukai, Anda harus bersabar dengan apa yang Anda benci. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin suatu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Apa yang ditakdirkan untukmu akan menjadi milikmu, meskipun jika itu di bawah gunung, dan yang bukan ditakdirkan untukmu tidak akan kamu dapat, sekalipun hanya berada di antara kedua bibirmu. Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar, dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah. Lidah yang lepas, dan hati yang tertutup, dan penuh dengan kelalaian, itu alamat kemalangan besar. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain, atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Saran itu mudah, yang sulit adalah menerimanya, karena itu pahit dalam rasa. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu, yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu, dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Terimalah alasan yang benar, sekalipun dari pihak lawan. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Teman yang sesungguhnya adalah, ketika Anda memintanya untuk mengikuti Anda, dia tidak bertanya kemana atau di mana, namun beranjak dan pergi. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari.
Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Kuat dan bahagianya suatu umat adalah karena akhlaknya. Apabila akhlaknya rusak, maka binasalah umat itu. Ibu segala akhlak ialah tempat kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri dan keadilan. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani, yang senantiasa membuang duri, serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu. Tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Menyatakan jihad pada 12 musuh Anda yang tidak terlihat, yaitu egois, arogansi, kesombongan, keegoisan, keserakahan, nafsu, intoleransi, kemarahan, berbohong, menipu, bergosip dan memfitnah. Jika Anda dapat menguasai dan menghancurkan mereka, maka Anda akan siap untuk melawan musuh yang Anda lihat. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa.